Kerjakan ini, kamu dapat ini. Karena jiwa manusia itu ada yang begitu. Tapi maka turun kemudian motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan dalam turunan-turunan bacaan yang lainnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Masya Allah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa membaca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Baru baca dapat 10 satu hurufnya. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, alif satu huruf, lamun harfun, mim satu huruf, lam satu huruf, mimun harfun, mim satu huruf, walikulli harfin asyru hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Baca alif lam mim, berapa huruf? Kali 10. Di hadis Muslim disebutkan cara menghitung 1 sampai 10 itu jangan begini, 1, 2, 3, 4, terlampau sedikit. Terlampau sedikit. Saya kasih rahasia ya. Anda sudah hadir di masjid ini saja. Mau di dalam, di luar, di samping, di area masjid ini dengan niat kita belajar, itu di hadis Muslim disebutkan mendapatkan 25 kebaikan. 25 ini, 25 itu baru datang nih, belum ibadah. Belum sholatnya, belum i'tikafnya, belum macam-macamnya. 25 ini jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Jadi kalau ikhwan yang laki-laki ini tidak menjadi wakil yang baik di rumah tangganya, tidak ibadah ke masjid setiap hari dipanggil 5 kali itu, antum kehilangan 25 kebaikan. 25, itu baru masuk tuh, baru duduk. Dibayangkan ketika Anda baca Al-Quran setiap hurufnya 10. Dan gak ada orang, sekali lagi saya katakan, gak ada orang, hampir gak pernah saya temukan sampai sekarang saya hidup, gak pernah saya temukan orang baca Quran cuma 1 huruf. Gak ada. Dosa saya berapa ya hari ini? Baru 5. Tutup aja dengan 10. Masih lumayan, ada gambaran 1, 5 kebaikan. Dosa 5, baca Quran 1 huruf 10. Tutup 5, sisa 5. Nun, beres. Dah. Besoknya 10. Aduh, nanti saya mesti 20. Toha, selesai. Gak pernah ada. Gak pernah ada. Jadi bayangkan, teman-teman sekalian, sudah dimotivasi begini, Anda belum mau baca Quran juga, Anda mesti dikasih apa lagi? Jadi motivasi ini hadir sesungguhnya bukan membuat Anda itu sekedar pandai baca, bukan. Tujuan utamanya setelah bisa baca, pahami ini, apa yang dimaksudkan petunjuk di ayat ini. Itu arahnya. Cuma karena ini kitab suci, firman Allah, yang bacanya bernilai ibadah, yang ibadah itu bernilai pahala. Di setiap ibadah punya nilai pahala. Baca Quran itu ibadah, ada nilai pahalanya. Jadi supaya Anda semangat, dikasih pahala tuh, ayo baca, ada pahalanya. Begitu. Sebab motivasi manusia, di antara ciri manusia itu ingin mengerjakan sesuatu demi raihan sesuatu yang diharapkan. Dia meningkat lagi tuh. Makanya dalam psikologi Al-Quran kadang-kadang diberi motivasi, kerjakan ini, kamu dapat ini. Karena jiwa manusia itu ada yang begitu. Gampang cara ngetesnya nih. Besok subuh nih di sini 4, 3, 2 misal. Subuh. Saya informasikan dari sekarang ya. Saya informasikan. Siapa yang datang lebih awal, 50 orang pertama datang di sini, pertama kali masuk masjid dapat 500.000 contoh. Penting kalimat contoh. Contoh. 50 orang pertama. 500.000. Saya tanya pada Anda, subuh 4.32 jam berapa ada di sini? Demi Allah saya katakan nginep Anda di sini. Nginep Anda. Kenapa? Karena ada motivasi. Nah sekarang Nabi sampaikan, Nabi itu kan manusia amin, terpercaya, nggak pernah dusta. Yang ngakuin Nabi itu terpercaya bukan orang biasa, jahiliyah, perampok, pembunuh, tukang begal, ya tukang berselisih, jagoan, preman, semua ngakuin tuh sebelum diangkat jadi Nabi. Anda amin, terpercaya. Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya, bahkan diantara mereka ada yang nitipin harta ke Nabi, nitip ya, kamu orang terpercaya. Begitu diangkat jadi Rasul, mengecam tapi masih nitipin hartanya. Anda kebayang nggak? Marah sama Nabi tapi masih ditipin hartanya, nitip ya. Itu diakui dan Nabi mengatakan siapa yang baca Quran dapat pahala, pahalanya banyak. Ini kan bekal pulang. Masa Anda yang Allahu Akbar, urusan dunia itu kan sementara. Anda dapat gaji misalnya 5 juta dalam sebulan, kerja dari jam 7 pulang lagi misalnya jam 4. Anda bisa berangkat jam 5. Yang kehidupan sementara. Akhir bulan, awal mau terima gaji, tinggal sehari lagi, meninggal.
Taib. Sekebayang nggak? Atau kepake sementara, begitu diterima, mama, bapak sudah gajian, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, plak, gitu nggak dibawa tuh. Baik, kebayang nggak? Terus anda pulang ke akhirat, tapi anda nggak pernah serius siapkan bekal pulang, dan itu hidupnya abadi. Di akhirat kan nggak ada meninggal lagi. Dunia nggak dibawa, apa ada 5 juta dibawa ke alam kubur? Tolong saksikan bapak ibu sekalian, almarhum orang yang jahat menghidupi keluarga, ini hasilnya supaya Allah nanti mendapatkan buktinya, sekalian dikuburkan dengan jasadnya. Anaknya makan apa? Kebayang ya? Maka dari itu ini cuma motivasi, semangat. Ayo baca, ayo baca, ayo baca, dapat pahala. Kalau nggak percaya, pahala itu urusan akhirat bukan dunia. Kalau pengen lihat, meninggal aja duluan. Apa tuh? Tapi nggak bisa milih. Kembali ke sini. Jadi nanti kalau sudah pandai baca, sudah bisa, Nabi bimbing, nih ada bacaan. Kemudian caranya bagaimana Nabi mengajarkan itu semua? Tidak banyak-banyak. Begitu turun ayat, Nabi jelaskan isinya. Maksud ayat ini begini. Ini dalam kehidupan mesti seperti ini. Ayo kalian yang punya serupa dengan nilai ayat ini, amalkan. Nanti ada ayat-ayat begitu turun, ayat tentang usaha. Ayo para pengusaha, nih ada ayatnya nih. Ada ayatnya. Makanya nanti kalau ayat itu berisi tentang tuntunan umum dalam kehidupan, semua berkumpul mendengar. Wah, ada ayat turun, amalkan. Tapi kalau ayat-ayat spesifik turun, misal tentang usaha, babut tijarah, bab bisnis, yang merapat siapa? Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, datang belajar. Begitu tahu paham isinya, amalkan. Apa yang terjadi? Orang paling sukses yang aset aja sampai sekarang masih ada. Turun ayat tentang bimbingan dalam kehidupan. Ayo pembelajar, turun ayat nih. Bagaimana cara belajar? Bagaimana cara memahami? Bagaimana cara meningkatkan pengetahuan? Maka Ibnu Abbas merapat, Abu Hurairah merapat, Salman Al-Farisi merapat, Ibnu Umar merapat. Apa hasilnya? Allahu Akbar. 9 tahun sudah paham tafsir. Ibnu Umar 9 tahun sudah jadi ahli fikih, mufti. Sampai minta nikah sama bapaknya, saking pahamnya tentang bab pernikahan. Betul. Ya, sudah khatam terus paham betul. Anda bisa bayangkan sampai meriwayatkan hadis sebanyak 2.800 hadis kurang lebih. Ya, Ibnu Abbas 2.000 hadis. Itu betul-betul disiapkan. Nah, cara bacanya seperti itu. Diisi Quran, kalau kita pahami dalam kehidupan, kemudian kita keluarkan poin-poin yang terkait dengan kebutuhan hidup kita, di mana kita bisa menempatkan hidup kita. Makanya nanti yang paling indah, saat mulai seseorang dilahirkan, orang tuanya harus bisa mengarahkan, bahkan dari namanya. Anak ini mau dipetakkan apa sampai masa depannya? Itu orang tua tuh. Kan banyak contohnya. Bukankah Anda melihat kisah Maryam? Bapaknya siapa namanya? Imran. Ibunya Hannah. Imran Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Hannah Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Manusia bukan? Manusia. Antum Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Manusia ya? Iya. Sama kan dengan Imran? Makanya Allah bikin contoh Imran supaya antum gak ngeles. Antum gak usah katakan, saya kan bukan Nabi ya Allah seperti Nabi Ibrahim. Saya bukan Rasul ya Allah seperti Nabi Muhammad. Tapi saya sudah buat Imran yang bukan Nabi dan Rasul sama dengan kamu. Kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Makanya diabadikan di Quran. Begitu dalam kandungan, nih caranya persiapkan, ini doanya. Begitu dilahirkan, kasih nama sesuai harapan engkau. Pengen jadi apa anak ini? Ahli ibadah ya Allah. Yang satu ini saya pengen wakafkan ya Allah untuk mendekat menjadi hambamu yang terbaik. Kata Hannah, ya Allah, Rabbi inni nazartu ma laka fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya nazarkan yang satu ini ya Allah ketika lahir, hamba yang paling dekat denganmu, tolong terima ya Allah ikhtiar saya. Begitu lahir diberi nama yang sesuai dengan harapannya. Wa inni sammaituha Maryam, saya beri nama Maryam. Sama semakna. Setelah didapatkan apa yang terjadi? Cari guru. Wa kafalaha Zakaria. Gurunya bukan cuma pintar, soleh, baik. Setelah itu tempatkan, cari tempat yang bisa sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan. Maka dibuat mihrab. Kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihrab. Kalau ini sudah sempurna, maka Allah menerima ikhtiarnya, dijaga sampai tumbuh, sampai kembali kepada Allah. Dijaga. Harusnya begitu. Siap-siap, lahir, anak. Kemana ditempatkan? Ini. Apa misi hidupnya? Ahli tafsir. Sudah beri nama Muhammad Mufassirul Quran. Sudah. Udah diberi nama? Sudah. Cari guru, cari tempat.
Berikan tempat yang membuat dia dekat dengan tafsir Al-Quran. Senangkan dia. Berikan ruangannya, hiasi dengan nilai-nilai Quran. Kemudian buat speaker Quran. Terus perdengarkan sampai dia tumbuh. Begitu dia tumbuh, cari guru. Gurunya yang dekat dengan Quran. Gurunya orang saleh. Ibadahnya tidak tertinggal. Ajarkan dia. Terus pelihara. Fataqabbalaha rabbuha. Allah terima ikhtiar antum. Dijaga anak antum tuh. Sampai tumbuh. Petanya begitu. Ya Allah, anak saya pengen jadi pengusaha yang muslim, yang dekat denganmu, boleh. Contohnya sudah ada Uthman, beri nama dia. Ya, misal kita beri nama misalnya Muhammad Tajirul Muslim. Muhammad seorang pengusaha muslim. Jadi itu siapinnya dari awal. Ya, buka ayat-ayat Quran terkait dengan usaha, kumpulkan jadi diktat. Hadisnya apa? Contohnya dulu orangnya siapa? Ambil, praktekkan, berikan arahnya. Ke kampus ini dia akan belajar. Dosen ini akan mengajarkan. Di tempat ini dia belajar. Saya dampingi dia. Sukses jadi. Dan orang dulu sudah mengamalkannya. Antum tinggal pilih mau di tempat apa kita sampaikan. Hadirkan. Selesai. Sudah banyak artis dunia. Kita harus berusaha menjadi artis akhirat. Itu poinnya. Jelas di sini?